Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku yang hebat. Dalam kesempatan ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Untuk kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Terima kasih. Selanjutnya, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan teknik membuat mozaik dengan benar. Yang kedua, kalian mampu membuat mozaik dari bahan alam dengan kreatif. Anak-anakku, pada subtema 1 yang lalu, kalian telah pelajari materi tentang kolase. Kali ini kita akan belajar tentang materi mozaik. Kolase dan mozaik adalah sama-sama karya seni tempel. Kalau mozaik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Jadi persamaan dengan kolase adalah sama-sama merupakan seni tempel. Dari definisi mozaik tersebut dapat diuraikan pengertiannya, yaitu pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material dipotong-potong atau sudah berbentuk potongan, kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Lalu bahan apa saja yang bisa dibuat sebagai bahan mozaik? Yang pertama, bisa kepingan pecahan keramik, kemudian potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, potongan kayu, biji-bijian, bisa biji kacang, jagung, kedelai, padi. Kemudian juga ada kertas tebal. Nah, anak-anak, untuk sebuah tema gambar menggunakan satu jenis material. Misalnya, kalau menggunakan kaca, maka dalam satu tema gambar tersebut menggunakan kaca semua. Hanya yang berbeda adalah warnanya. Misalnya kalian ingin menggunakan biji-bijian, maka dalam membuat mozaik yang digunakan adalah biji-bijian semua. Bisa biji kacang, biji jagung, biji padi, biji kedelai, dan warnanya juga berbeda. Jadi bahan yang digunakan mozaik tergantung selera kalian. Mana yang mudah didapat, yang jelas bahannya harus sama atau satu jenis dalam satu gambar. Langkah-langkah membuat mozaik. Yang pertama, gambar pola di sebuah kertas. Pola bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan, berupa apa saja sesuai dengan keinginan kalian. Yang kedua, berilah lem pada bidang gambar. Setelah kalian membuat pola pada selembar kertas, kalian beri lem pada pola tersebut. Yang ketiga, tempelkan biji-bijian atau material yang kalian gunakan dengan rapi pada pola yang sudah diberi lem tadi. Dan yang terakhir, perhatikan komposisi warnanya. Biar terlihat bagus, terlihat indah, maka kalian harus memberi warna yang beragam, tidak hanya satu warna. Berikut ini contoh-contoh mozaik yang sudah jadi. Ada mozaik burung dengan bahan dari biji-bijian dan pewarnaannya juga berbeda. Bahannya sejenis, semua dari biji-bijian. Kemudian ada juga mozaik yang terbuat dari pecahan keramik.
Yang di atas yaitu mozaik tentang buah-buahan. Jadi semua bahannya juga dari pecahan keramik. Kemudian ada juga mozaik yang terbuat dari kertas. Semuanya terbuat dari kertas, tapi warnanya berbeda, membentuk mozaik bergambar pohon. Nah, bagaimana anak-anak pelajaran kita hari ini? Menarik kan? Selanjutnya, sebagai tugas kalian di rumah, kalian bisa berkreasi sambil bermain, membuat mozaik. Untuk tema, kalian bisa mengambil tema tentang hewan, dan bahannya bisa kalian sediakan biji-bijian seperti biji kacang hijau, biji kedelai, kacang hitam, kacang-kacangan lainnya yang berukuran hampir sama. Selain biji-bijian, kalian juga harus sediakan kertas A4 atau dari buku gambar, dan juga kalian sediakan lem. Kalau kalian misalnya mempunyai bahan yang lain, misalnya mau menggunakan kertas juga tidak apa-apa, mau menggunakan pecahan kaca atau pecahan keramik juga tidak apa-apa. Yang penting bahan-bahan tersebut mudah kalian dapatkan. Kemudian alat yang harus kalian sediakan adalah pinset, pensil untuk membuat pola, dan kuas. Tugas ini bisa kalian kerjakan dengan bantuan orang tua kalian, atau kalian kerjakan sendiri jika kalian sudah merasa mampu. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi besok pada materi yang lain. Jangan lupa anak-anak untuk tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.